Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, sahabat Nusantara, saudara-saudariku, dimanapun kalian berada. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri. Mudah-mudahan pula bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada perkataan saya yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah perkataan saya. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, saudara-saudariku, sahabat Nusantara, dimanapun kalian berada, sedikit kami ingin bercerita tentang awal mula penciptaan alam semesta. Sebelumnya kita harus memahami apakah yang disebut dengan alam, apakah yang disebut dengan makhluk. Jadi yang disebut dengan makhluk ataupun alam adalah sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana alam semesta ini diciptakan? Ada beberapa pendapat yang masyhur di kalangan umat Islam, di kalangan ulama-ulama besar, guru-guru kami. Ada yang berpendapat bahwa yang pertama kali diciptakan adalah kalam atau pena. Ada pula yang berpendapat bahwa yang pertama kali diciptakan adalah arasy-Nya Allah. Dan ada pula yang berpendapat bahwa yang pertama kali diciptakan adalah air. Karena di beberapa riwayat diterangkan bahwa tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada qalam, uktub ya qalam, tulislah wahai pena, tatkala itu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah bersinggah sana di atas arasnya Allah. Namun di atas di sini bukan berarti tempat ya. Ini hanyalah keterbatasan bahasa mewakili makna. Dan atasnya arash, di bawahnya arash adalah air. Dari riwayat inilah ada pendapat yang mengatakan bahwa yang pertama kali Allah ciptakan adalah air, lalu arash, lalu qalam. Dan yang lebih menarik lagi, ada pendapat yang mengatakan bahwa yang pertama kali Allah jadikan adalah Nur Muhammad. Tentu pendapat-pendapat ini masing-masing memiliki dalil dan masing-masing memiliki riwayat. Ini menarik, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia. Namun jauh hati bertafakur di dalam diam dan keheningan, mulai merasakan, mulai memahami. Akhirnya saya simpulkan di dalam rekaman ini
untuk memahami awal mula penciptaan alam semesta, maka pertama-tama mungkin kita harus membagi antara dua kejadian. Kejadian pertama sebelum kenyataan itu ada, sebelum waktu itu ada. Dan kejadian kedua setelah kenyataan itu ada. Maka biasa kita dengar dengan istilah tatkala penjabaran sifat kudrat Allah, itu kita dengar istilah suluhi qadim dan tanjisi hadis. Di dalam menerapkan atau menafsirkan kudratnya Allah, dan ini sering dikaji di dalam ilmu akidah tentang pembahasan suluhi qadim dan tanjisi hadis. Maka coba kita sama-sama bertafakkur, memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman mendalam tentang agamanya pada diri kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, saudara-saudariku, sahabat Nusantara dimanapun kalian berada. Jika kita merenung dan betul-betul mendalami tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dirangkum pada sifat 20. Di sana sifat pertama atau sifat nafsiyah Allah adalah wujud. Wujud artinya ada. Maka di sini kita akan bertafakkur tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya mengajak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mulia untuk membuka hati, membuka pikiran, merenung jauh, bertafakkur di dalam diri. Ketika Allah bercerita tentang langit, bumi, Allah biasa menggunakan kata khalaqa atau menciptakan. Namun tatkala berbicara tentang ruh, bahkan dalam hadis-hadis Nabi, sering digunakan kata ditiupkan atau fayanfukhu, artinya maka ditiupkan padanya. Ketika berbicara tentang ruh menggunakan bahasa ditiupkan, namun ketika berbicara tentang selain daripada ruh menggunakan bahasa diciptakan. Maka disinilah awal mula kita bertafakkur dan merenung. Coba kita bayangkan, kita resapi. Sebelum ada itu ada, dan sebelum tidak ada itu ada. Ada adalah suatu keadaan adanya. Sedangkan tidak ada adalah sesuatu keadaan dengan ketidakadaannya. Jadi sebetulnya ada dengan tidak ada sama-sama ada, karena masih bisa disebutkan. Hakikatnya sesuatu yang tidak ada pasti tidak memiliki nama. Sesuatu yang tidak ada pasti tak bisa disebut. Maka kita berpikir merenung jauh sebelum ruang dan waktu itu tercipta. Sebelum keadaan ada, itu ada, dan sebelum keadaan tidak ada, itu tidak ada. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri dengan zatnya sendiri, tidak membutuhkan apapun. Lalu Allah berkehendak dengan dirinya sendiri. Allah berkehendak ingin dikenal. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan alam semesta ini. Maka ketika kita menggunakan beberapa teori atau bahkan beberapa pendapat, ketika kita membahas sebelum terjadinya waktu, itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dikatakan memiliki permulaan dan tidak bisa dikatakan memiliki akhiran.
Karena sesuatu yang memiliki awalan pasti terikat dengan waktu, dan sesuatu yang memiliki akhiran pasti terikat dengan waktu. Sedangkan di sini kita berbicara sebelum ruang dan waktu itu ada, dan ada itu belum ada, dan tidak ada itu belum ada. Kata belum dan sesudah pun masih terikat oleh waktu. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri, tak membutuhkan apa-apa, dan tak bisa pula dikatakan saat itu karena waktu sendiri belum ada. Karena kita tatkala mengucapkan saat itu, maka itu akan terikat dengan waktu. Namun inilah keterbatasan bahasa mewakili makna. Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali berkehendak menciptakan makhluk pertama yang disebut dengan Nur Muhammad. Lalu Nur Muhammad ini memiliki inti, namanya Ruhul Ahmad. Dari Nur Muhammad inilah Allah ciptakan alam semesta yang nyata dengan kenyataannya. Dan dari Ruhul Ahmad inilah Allah tiupkan ruh daripada ruh-ruh manusia nanti. Sebelum adanya waktu, sebelum adanya ruang, saat itulah ruh itu ditiupkan. Itulah kenapa ruh tidak bisa dikatakan diciptakan. Karena kalau dia diciptakan, maka pasti memiliki permulaan. Dan apabila ada permulaan, maka pasti ada waktu di situ. Sedangkan dulu, sebelum ada kata dulu, waktu sendiri belum ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menciptakan alam semesta ini dari Nur Muhammad. Lalu jadilah 4 anasir dasar, yaitu angin, api, air, dan tanah. Lalu dari tanah ini Allah ciptakan daging manusia atau daging Adam. Dan dari api Allah jadikan darahnya Adam. Dan dari air Allah jadikan tulangnya Adam. Dan dari angin Allah jadikan uratnya Adam. Maka jadilah satu batang tubuh kasar, yaitu batang tubuhnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikatnya untuk ditiupkan ruh ke dalam diri Adam. Maka sadarlah ruh yang ada pada diri Adam. Maka di sini kita bisa memahami, tatkala kita berbicara tentang batang tubuh kasar atau tubuh kita ini, maka sering digunakan dengan kata diciptakan. Sedangkan tatkala berbicara tentang ruh, maka kata yang sering digunakan adalah ditiupkan. Di dalam sebuah hadis jelas diterangkan ketika kita dikumpulkan dalam perut ibu kita 40 hari dalam bentuk air, 40 hari menjadi segumpal darah, lalu 40 hari menjadi segumpal daging. Lalu dalam hadis ini dikatakan fayanfukhu firhu wa yu'maru bi'arba'i kalimatin. Maka ditiupkan pada daging yang dalam rahim itu ruh. Jadi tidak menggunakan kata khalaqa ketika berbicara tentang ruh. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, rahasia alam semesta itu tersembunyi jauh
di dalam diri sendiri, di dalam diri yang sebenar-benar diri. Itulah gunanya ilmu. Ilmu untuk mengkaji diri, bukan untuk mengkaji orang lain. Maka di sini kita dapat memahami dan bertafakkur bahwa diri kita ini berjalan beberapa dimensi secara konstan dan terus-menerus, dan menjadi rahasia dan terhijab kepada diri yang sebenar diri. Diri kita terlapis menjadi 4. Lapisan yang pertama atau lapisan yang terluar adalah jasad. Lalu di dalam jasad ini ada sebuah perasaan, sebuah wadah dari perasaan, atau wadah tempat menempelnya rasa. Wadah inilah yang disebut dengan perasaan. Wadah inilah yang disebut dengan hati atau qalbu. Lalu qalbu ini, hati ini menempel di batang tubuh halus kita yang bernama nafs atau jiwa atau kesadaran kita. Lalu kesadaran ini memiliki inti lebih dalam lagi yang disebut dengan wadah hidup atau ruh. Dan masing-masing lapisan diri memiliki kaidah dan metodologi keilmuan masing-masing. Lapisan yang pertama yaitu dengan ilmu sebab akibat, atau biasa disebut dengan ilmu syariat, yang mengandung 5 hukum yang mengatur tubuh kita ketika dia berkata, melihat, mendengar, bergerak. Hukum-hukum ini atau syariat ini mengatur perbuatan tubuh kita. 5 hukum ini yang sering kita dengar dengan wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. 5 hukum ini mengikat kepada tubuh kita, kepada apa yang diperbuat, apa yang diucapkan, apa yang didengar dan dilihat, yang dirasakan oleh batang tubuh kasar kita. Lalu di dalam jasad ini kita memiliki namanya hati atau wadah perasaan. Di dalam hati ini kita masih bisa berkata-kata, kita masih bisa mengucapkan namun tidak menggunakan mulut di dalam hati. Kita masih bisa mendengar namun tidak menggunakan telinga di dalam hati. Maka kaidah metodologi keilmuan tentang hati itu biasa disebut dengan ilmu tarekat. Ilmu yang mempelajari zikir atau sebutan-sebutan mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita masih bisa menyebut nama Allah di dalam hati. Sampai tingkatan hati inilah suara, bahasa, huruf, nama akan terhenti. Masuk ke dalam diri yang lebih dalam daripada hati. Di sana sudah tidak ada yang namanya suara, tidak ada namanya huruf, tidak ada namanya bahasa dan nama. Diri yang di dalam hati inilah yang disebut dengan jiwa, yang disebut dengan nafs, yang disebut dengan sukma, yaitu rasa. Rasa ini tidak memiliki bahasa. Rasa ini tidak memiliki kalimat, sebutan, huruf, dan nama. Nah, ilmu yang mempelajari tentang rasa disebut dengan ilmu hakikat atau ilmu jati diri. Lalu di dalam rasa,
di dalam jiwa itu ada diri yang sebenar diri, yang dulu pernah menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalian menyaksikan aku sebagai Rabb kalian? Maka diri yang sebenar diri mengakui, bala syahidna, kami saksikan Allah, engkaulah Tuhan kami. Dari sinilah kaidah tasawuf mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Awal mula perkara agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita cari, yaitu diri di dalam diri yang sebenar-benar diri, yang ma'rifat, awaluddin ma'rifatullah, yang ma'rifat atau mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun diri yang sebenar-benar diri ini terhijab oleh nafs kita, oleh jiwa kita, oleh kesadaran kita. Yang kita kenal hijabnya itu disebut dengan hawa nafsu, atau disebut dengan nafs, yang memiliki beberapa tingkatan yang biasa kita dengar, seperti nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsul mulhimmah, nafsul mutmainnah, nafsul radiyah mardiyah, nafsul kamilah. Inilah kenapa kita perlu bertafakur untuk mengenal kejadian alam semesta, mengenal kejadian diri sendiri. Karena untuk memahami kejadian alam semesta, kita harus memahami diri kita, jati diri kita, diri yang sebenar-benar diri. Untuk memahami suluhi kadim dan tajisi hadis, bercerita tentang alam semesta yang belum keadaan ada itu ada, dan keadaan tidak ada itu ada, belum ada. Ada dan tidak ada sama-sama tidak ada saat itu. Tatkala itu yang biasa disebut dengan azali atau suluhi qadim. Di sanalah roh kita yang pertama kali menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, berfirman, uktub ya qalam, tulislah wahai qalam, maka terjadilah kenyataan itu, yaitu ada dan tidak ada menjadi ada. Meledaklah alam semesta ini dari satu titik yang biasa kita kenal dengan proses Big Bang. Mulailah tercipta ruang waktu yang mungkin orang-orang fisika mengatakannya dengan dimensi. Nol dimensi adalah satu titik. Satu dimensi adalah satu garis. Dua dimensi adalah garis bertemu garis di pola yang datar, di bidang yang datar. Tiga dimensi adalah atas, panjang, lebar, dan tinggi. Sesuatu yang bisa disebut di atas, di bawah, di kiri, kanan, depan, belakang, tengah. Inilah yang dikatakan ruang tiga dimensi. Lalu 4 dimensi adalah waktu. Lalu ada 5 dimensi, 6 dimensi, 7 dimensi. Sebelum dimensi itu ada, inilah yang kami ceritakan tentang suluhi qadim. Saat ruh menyaksikan, saat ruh ma'rifat, saat awaluddin ma'rifatullah. Namun setelah terciptanya alam semesta, meledaknya Big Bang dari satu titik yang awal, di sanalah mulai terjadi gravitasi elektromagnetik, kekuatan nuklir kecil dan kekuatan nuklir besar yang mengatur alam semesta ini, gaya yang mengatur alam semesta ini. Sehingga jasad kita dijelaskan dengan proses penciptaan, sedangkan ruh kita diceritakan dengan proses ditiupkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepahaman kepada diri saya pribadi dan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala
bisa memahamkan kita dengan diri yang sebenar diri yang begitu bersih, suci. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing diri saya dan kita semua. Hilangkanlah rasa merasa diri alim, merasa diri saleh, merasa diri hidup, merasa diri bisa bergerak. Karena pada hakikatnya kita tidak ada, namun kita diadakan oleh Allah. Adanya kita bersandar kepada adanya Allah. Adanya kita hanyalah majazi, yang kemarin tidak ada menjadi ada, lalu besok menjadi tidak ada lagi. Tidak ada daya dan upaya selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bergerak jasad jika tidak digerakkan oleh hati. Tidak bergerak hati jika tidak digerakkan oleh ruh. Tidak bergerak ruh jika tidak digerakkan oleh kudrat iradat Allah. Kudrat iradat Allah menggerakkan ruh, ruh menggerakkan hati, hati terbit niat menggerakkan jasad. Namun hati-hatilah untuk mempelajari ilmu ini. Jangan sekali-kali membelakangi syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat bahwa jasad kita terikat oleh 5 hukum. Selama kita mukallaf, selama kita sadar, maka hukum syariat tetap berlaku. Namun tatkala kita tidak mukallaf, tatkala kita tidak sadar, tidur, koma, pingsan, lupa, gila, maka tidak terbebani hukum syariat padanya. Ini menarik tuan-tuan dan puan-puan yang mulia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan kita semua. Jikalau ada salah kata yang saya sampaikan, saya memohon maaf, karena itu datang dari hawa nafsu saya. Namun jika itu adalah benar, maka bukanlah saya yang memiliki kebenaran, apalagi mengucapkan kebenaran. Kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya saya adalah wayang yang tidak memiliki daya dan upaya kecuali atas dalangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jasad kita dibimbing oleh Allah agar berjalan berbuat sesuai dengan syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hati kita dibimbing oleh Allah. Semoga bisa berniat berucap sesuai dengan tarekatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jiwa kita, nafs kita dibimbing oleh Allah, sehingga kita bisa berhakikat sehakikatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ruh kita dibimbing oleh Allah, sehingga kita bisa ma'rifat sema'rifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling mengenal Allah adalah Muhammad, yang paling mengenal Ahad adalah Ahmad. Allah Muhammad, Ahad, Ahmad. Maka jangan sekali-kali merasa mengenal Allah jika Anda masih menyepelekan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegak luruslah dengan izin Allah. Bersyariat, berhakikat, bertarikat, berma'rifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.